Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Zakia Mardatila dengan NIM 20042061. Yang kedua dari Riri Puspita dengan NIM 20042064. Yang ketiga ada Ari Rinaldo dengan NIM 20042187. Anggota kami berjumlah 4 orang, tetapi 1 orang lagi tidak bisa tampil karena kami tidak bisa menghubungi dia melalui WA. Dan ia juga tidak berada di dalam grup mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu Saudara Genta Firanda Putra dengan NIM 22042209. Baiklah, masuk pada materi pertama, yaitu materi pertama adalah diskresi administratif dan penyalahgunaannya. Diskresi diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan daripada sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, diskresi yaitu sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi juga hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan. Yang pertama yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua mengisi kekosongan hukum, yang ketiga memberikan kepastian hukum, dan yang keempat mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan diskresi, pejabat pemerintahan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AUPB. Yang kedua, berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Yang ketiga, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang keempat, dilakukan dengan itikat baik. Penyalahgunaan diskresi yaitu berupa 1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan berupa penyimpangan dari tujuan umum. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan prosedur lain. Di samping itu, dapat pula berupa 4. Perbuatan yang tidak tepat. Dalam hal terdapat beberapa opsi. Yang terakhir adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Riri Puspita. Pada Riri, disilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Saya, Riri Puspita, akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya. 1. Adapun dalam menentukan apakah seorang penjabat telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 23 PID sub 2012 yaitu sebanyak 46 halaman. Penjelasannya bahwa cara mengukurnya adalah dengan menilai apakah
Tindakan penjabat tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan apabila penyimpangan pemberian wewenang tersebut dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, kualifikasi penyalahgunaan wewenang tersebut berkaitan erat dan selaras dengan syarat-syarat pelaksanaan diskresi, yaitu diantaranya iktikat baik, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan sesuai dengan AUPB, yakni asas kepentingan umum dan asas ketidakberpihakan. B. Sejarah kelahiran azas-azas administrasi negara. 1. Sejarah tentang perkembangan azas-azas umum administrasi pemerintahan yang baik, terutama di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan azas-azas tersebut di negara Belanda. Yang kedua, ini dikenakan sejarah perkembangan AUPB di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan azas-azas umum pemerintahan yang baik di negara Belanda. Istilah azas-azas umum pemerintahan yang baik di Indonesia juga muncul mulai setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum administrasi negara Belanda. Selanjutnya, awal mula sejarah azas-azas umum administrasi negara. 1. Sejak dianut konsepsi welfare state di Belanda yang menempatkan pemerintahan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mensejahterakan ini, pemerintah diberi wewenang untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara yang mengakibatkan terampasnya hak-hak azazi warga negara. Yang kedua, guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada tahun 1946, pemerintahan Belanda membentuk komisi yang memimpin oleh Democi yang bertugas memikirkan dan menelitikan beberapa alternatif tentang peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Selanjutnya, namun pemerintahan Belanda pada waktu itu tidak sepenuhnya hati dalam upaya mewujudkan peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara. Ini terbukti dengan dibubarkannya dua panitia komisi, yaitu Van de Grenten dan Komisi Democi, ditambah pula dengan munculnya keberatan dan kekhawatiran terhadap AAUPB karena dikhawatirkan azas-azas ini akan digunakan sebagai ukuran atau dasar penguji dalam menilai kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, keberatan dan kekhawatiran para pejabat pemerintah tersebut akhirnya hilang. Bahkan sekarang sudah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undang di Nederland. C. Fungsi dan arti penting azas-azas umum administrasi negara. 1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas, kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Kedua, bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya, bagi hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau penjabat TUN. Yang keempat, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Riri Puspita. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Ari Rinaldo. Pada Ari Rinaldo, disilahkan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi
Menurut Indo Harto, azas-azas umum pemerintahan baik merupakan bagian dari azas-azas umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal, yaitu AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya, AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan alat oleh hukum untuk tidaknya batal atau tentang administrasi pemerintahan dan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Azas-azas pemerintahan yang meliputi azas pertama, kepastian hukum. Ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Perhatikan secara ketiga, ketidakberpihakan. Azas ketidakberpihakan adalah azas yang mewajibkan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, cermatan. Azas cermatan sebagai azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan. Menggunakan kewenangan. Azas tidak menggunakan kewenangan adalah azas yang mewajibkan setiap atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak guna, dan tidak mencampur adukan kewenangan. Dan selanjutnya, keterbukaan. Azas adalah azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang selanjutnya, kepentingan umum. Azas kepentingan umum ialah azas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara inspiratif, akomodatif, dan tidak diskriminatif. Pelayanan yang baik. Azas pelayanan yang baik dimasukkan sebagai azas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan azas-azas umum pemerintah yang baik dalam pasal 10 UU nomor 30 tentang administrasi pemerintah. Azas keseimbangan. Azas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman, jabatan, dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Azas ini menghendaki adanya kualifikasi yang jelas atau kualifikasi peliharaan atau apaan yang dilakukan orang sehingga memudahkan penyerapannya dalam setiap yang ada dan sharing dengan persamaan perlakukan serta sejalan dengan kepastian hukum. Azas tidak mencampur adukkan kewenangan. Seseorang pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini dapat jadi profesional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang.
Sedangkan azas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintahan atau administrasi negara memperhatikan nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik kaitan dengan agama, moral, adat istiadat maupun nilai lain-lainnya. Kesimpulannya, diskresi diartikan sebagai salah satu sarana yang bergerak bagi pejabat atau administrasi negara untuk melakukan tindakan undang-undang tindakan yang dilakukan mengutamakan pencapaian tujuan daripada sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi asas umum pemerintahan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Jenis-jenis azas umum administrasi negara yang baik di Indonesia. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, ketidakberpihakan. Yang ketiga, kecermatan. Yang keempat, tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang kelima, keterbukaan. Yang keenam, kepentingan umum. Yang ketujuh, kemanfaatan. Yang kedelapan, pelayanan yang baik. Penerapan azas. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan materi dari anggota kelompok. Atas kesalahan dan kekurangan pada penyampaian materi ini kami ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap.